Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biasa kita fokusin hati kita, pikiran kita. Ini doa biasanya dibaca biar perkumpulan kita ini termasuk daripada perkumpulan yang baik, perkumpulan yang bawa keberkahan dan lain sebagainya. Antum tinggal dibaca aja, ikutin aja. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul hitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami fi huraidah qad hadarna majma'al qaumil kirami wa balagna ma talabna min matalib wal maramin ala kullu ma tamanna inda hatikal hiyami wa hizarul unsi ghana wa sajakum ril hamami Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul hitami wa'atina ma qad sa'alna min tayakal jisami ya lakallah ma syaribna min safa zakal mudami wa du'ina fa ajabna wa awazilna niyami wajtama'na wa tasalna inda sayyidina al-imami wa syahidna hina zurna ma hunalik min maqami hadratun fiha arafna sirra tashrifil kalami sirruha yasrahu ma'na udhuluha bi salami Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul hitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami bisawabik qad dakhalna babuha babu salami wa syaribna wa rawina min matar zakal ghamami wa arafna ma qara'na inda ma fadul hiyami wa arafna ma qara'na
indama fadul kayami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul hitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas, ini pembahasan masih sama kayak kemarin, cuman kita ngelanjutin. Kemarin kita bacanya kan ada beberapa teks tuh, cuman belum sampai selesai. Kita lanjutin. Sebelumnya kita sedikit review yang sebelumnya. Dalam kitab ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan, Allah dekat, Allah perhatian, Allah menyaksikan. Sampai penyaksian Allah Subhanahu wa taala ini tidak terlepas, tidak lengah dengan apapun. Silakan. Jadi pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu itu amat sangat dekat pengawasannya. Sampai Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun biji yang ada di dunia ini yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya di dunia pas sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Dan tidak mungkin ada satupun biji yang tidak terdeteksi oleh Allah. Tidak ada satupun pasir, satu butir pasir yang tidak terdeteksi oleh Allah, nggak ada. Semuanya terdeteksi. Dalam satu butir pasir ada berapa makhluk hidup yang ada dalam situ, kuman-kumannya, bakteri-bakterinya, Allah tahu semua. Itu Allah saking dekatnya. Apalagi kepada manusia. Allah di sini dikatakan juga wa huwa aqrabu ilal insani min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada setiap manusia lebih dekat daripada hablil warid, daripada urat nadinya dia sendiri. Ya, berarti urat nadi itu di mana? Di dalam. Kemarin kita udah bahas ya. Urat nadi di dalam, tapi Allah lebih dekat lagi. Tapi bukan secara zati, bukan zat Allah yang dekat. Tapi apa yang dekat? Pengetahuan Allah. Allah lebih tahu daripada kita tentang diri kita sendiri. Wa ala kulli syai'in raqibu wa syahid. Nah, ini yang kemarin kita belum bahas. Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in raqib wa syahid. Allah Subhanahu wa taala itu maha memelihara, dan juga Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan atas segala sesuatu yang ada. Ya, Allah maha mengasihi dan juga maha mengawasi, bukan mengasihi, mengawasi serta juga maha syahid, menyaksikan segala sesuatu yang ada di dunia. Tidak terlepas dari satupun. Kejadian apapun yang ada di dunia ini pasti Allah telah mengetahuinya. Ya. Makanya kemarin udah cerita tentang ini ya. Ada seorang ulama, seorang kiai, ada punya 5 murid yang disuruh nyembelih ayam. Udah ceritakan itu kan? Itu menceritakan ada orang, berarti apa? Hatinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau hatinya sudah merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Mereka yang merasa diawasi itu disebut para wali-walinya Allah. Para apa? Wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah. Mereka kalau sudah melihat, sudah merasakan Allah itu melihat mereka, maka mereka ala inna awliya illahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu para walinya Allah yang merasa Allah melihat dia, Allah menyaksikan dia. Mereka apa para wali Allah itu? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak takut sama apapun. Mereka juga enggak sedih terhadap apapun. Itu para wali Allah. Mereka enggak takut dan juga mereka enggak sedih. Makanya tuh, kalau orang sudah menyaksikan tentang kebesaran Allah dan dia merasa dilihat oleh Allah, enggak ada sedikit pun gentar. Kok bisa seperti itu? Ya begini. Antum ke pasar Jombang. Pasar Jombang itu banyak copet apa enggak kira-kira? Pasar Kebayoran banyak copet apa enggak? Wallahu alam, tapi ya kemungkinan banyak lah di terminal Jombang, di terminal Sudimara namanya, terminal Sudimara, terminal Kebayoran. Ayo masuk silakan. Itu banyak copetnya. Dan kalau misalkan kita kenal sama penguasa yang megang preman, yang megang di daerah Kebayoran, preman yang megang di daerah Sudimara, kira-kira ada copet yang berani deketin nggak? Ada nggak?
Nggak ada. Kenapa? Karena kita kenal sama penguasa Jombang. Paham nggak sampai sini? Ada preman, dia nguasain Jombang, megang daerah Jombang gitu. Kalau kita lagi sama dia, jalan sama dia, maka kira-kira ada gak copet yang berani deketin? Gak ada, takut. Begitupun ini kita bukan sama preman, bukan sama penguasa dunia, bukan sama penguasa negara. La, hadza Rabbul Alamin, penguasanya alam semesta. Kalau kita selalu merasa Allah dekat sama kita, Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu menyaksikan kita, Allah selalu apa lagi tuh? Mengawasi kita tadi ya. Kalau kita merasa seperti itu, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, enggak bakal takut dan juga enggak bakal sedih. Dulu ada cerita, ada orang min auliyaillah, orang soleh, orang yang soleh. Orang soleh ini dia sama rombongannya tersesat di dalam hutan. Tersesat di dalam hutan bersama rombongan. Kalau tersesat tuh panik apa enggak kira-kira? Panik. Tapi dia karena dia orang soleh, dia merasa Allah ngelihat. Dia merasa Allah ngelihat, akhirnya apa? Dia tidak menanamkan sedikit pun rasa panik dalam hati. Antum paham kan ceritanya? Maksudnya gini, kalau antum tersesat, tapi antum merasa dipantau sama orang, berarti antum tersesat apa tidak? Tersesat apa tidak? Tidak, karena dipantau, benar gak? Ya, berarti tidak tersesat. Ini kita ada orang tersesat, dia merasa Allah Subhanahu wa taala melihat dia, memerhatikan dia. Dan ini bukan manusia, tapi Allah. Udah nggak ada lagi kecanggih-canggihan. Allah itu udah maha. Allah itu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah nginginin sesuatu, Allah tinggal bilang kun, jadilah, maka jadi. Jadi kalau Allah bilang jangan tersesat, itu yang tadi terjadi tersesat jadi nggak jadi. Jadi orang itu meyakinkan dalam hati dia tersesat atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia nggak sedih. Dia juga nggak takut. Yang lain panik, dianya tidak panik. Sampai di suatu hutan, tersesat di hutan, tiba-tiba dia ngelihat ada singa. Ada singa. Lagi-lagi yang lain pada takut. Tapi ini orang soleh, daripada aulianya Allah Subhanahu wa taala, singa dideketin sama dia, dia jewer kuping singanya tersebut. Dia jewer kuping singanya terus dibilang, "Wahai singa, tunjukkan kepada kami jalan kepada perkampungan." Kuping singa dijewer, dibisikin sama dia. Yang lain pada takut. Bilang, "Wahai singa, tunjukkan kepada kami jalan menuju perkampungan." Singanya ini seolah-olah ngangguk, kayak paham. Dia ngangguk, dianterin ke perkampungan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dia sampai kepada perkampungan tersebut. Kenapa dia nggak takut? Ini orang soleh. Orang soleh itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka nggak takut, mereka nggak sedih. Karena apa? Yang dia takutin hanya satu. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab mereka hanya takut kepada Allah, Allah bikin semua makhluk, semua yang ada itu takut sama dia. Ya, semua yang ada, semua makhluk takut sama dia, Allah yang bikin. Contohnya dulu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah, takut kira-kira sama Allah. Takutnya cuma nama Allah. Akhirnya apa? Ketika Raja Abraham mau apa namanya? Raja Abraham apa Raja Namrud? Raja Namrud ya. Raja Namrud mau bakar Nabi Ibrahim, dilempar ke api. Nabi Ibrahim takut apa enggak kira-kira? Enggak takut. Apa Nabi Ibrahim? Oh, enggak ada. Saya enggak jadi nyembah Allah. Saya jadinya nyembah berhala. Enggak. Nabi Ibrahim konsisten dengan ucapannya bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Ya. Akhirnya Nabi Ibrahim dicemplungin ke dalam api. Tapi apa? Apinya justru jadi dingin karena takut kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mana mungkin berani api mau bakar kekasihnya Allah. Api mau bakar orang yang disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Tuhan. Mana mungkin api itu makhluk itu patuh kepada Khalik, pencipta. Makhluk itu yang dicipta, Khalik pencipta. Maka yang dicipta itu patuh kepada pencipta. Kalau kata penciptanya, wahai air, tenggelamin Jakarta. Tenggelam gak Jakarta kira-kira? Makanya dulu anak ingat betul Habib Munzir bin Fuad Al-Musaw pernah bilang, kalau kita tahu Allah itu Tuhan, yang lain itu makhluk nurut kepada Tuhan, maka logikanya kata Habib Munzir, baik-baik sama pencipta langit,
Biar apa? Biar langit kagak dirobohin sama Allah. Baik-baik sama pencipta udara. Karena kenapa? Biar niupnya nggak kekencang. Baik-baik sama pencipta air. Biar nggak berlebihan datangnya kepada kita. Air, kita butuh air apa nggak kira-kira? Butuh. Tapi kalau datangnya berlebihan, jadi bencana atau maslahat? Bencana. Bahkan dari air, dulu ada di Jepang tsunami besar terjadi. Bayangin, Jepang itu dibangun puluhan, mungkin ratusan tahun, jadi gedung-gedung tinggi, jadi apa, teknologi-teknologi canggih. Allah musnahkan dengan cepat. Dengan apa musnahinnya? Apa dekat dengan besi? Padahal bangunannya terbuat dari besi, beton. Tapi apa? Allah musnahinnya dengan apa? Air. Dengan tsunami Allah musnahkan. Ini mengartikan kalau kita logikanya tadi kata Habib Mundir, baik-baik sama Allah Subhanahu wa taala, karena kalau Allah lagi marah, Allah bisa saja melakukan apa yang Allah inginkan. Tidak ada yang bisa melarang Allah. Punya hak apa kita melarang Allah? Ya. Paham sampai sini? Balik lagi ke materi awal, bahwasanya para wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak takut dengan sesuatu, mereka tidak sedih atas sesuatu. Makanya ketika ada salah seorang ulama, Al-Imam Hasan Basri. Siapa namanya? Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri ibunya meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Lalu Imam Hasan Basri sedihnya minta ampun. Dia nangis terus-terusan. Lah, tadi kan dibilang inna awliya illahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah tuh enggak bakal sedih. Kok ini beda? Imam Hasan Basri, orang soleh, wali Allah, tapi ibunya meninggal sedih. Ditanya, wahai Hasan Basri, engkau nih ulama, engkau nih wali Allah, yang gak bakal sedih dengan apapun, tapi kenapa ditinggal sama orang tuamu sedih? Apa kata Imam Hasan Basri? Saya gak sedih karena orang tua saya meninggal. Kenapa saya gak sedih? Saya tahu kok orang tua saya meninggal, artinya Allah pengen cepet-cepet ketemu sama orang tua saya. Allah pengen cepet-cepet orang tua saya masuk ke dalam kenikmatan akhirat. Tapi apa yang bikin saya sedih? Saya cuma sedih satu hal. Orang tua ibu saya meninggal, artinya tidak ada lagi kunci terbesar saya buat masuk surga. Kunci terbesar masuk surga saya sudah hilang. Ya. Kenapa? Kunci paling cepat masuk surga itu orang tua. Apapun orang tua katakan kepada kita, walaupun itu apapun yang orang tua katakan, selama tidak mengandung maksiat, selama tidak melanggar daripada perintah Allah, itu harus dilakukan. Kata Al-Quran bagaimana? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Bayangin, bilang saja kepada kedua orang tua itu dilarang sama Allah. Bilang ngeluh tuh dilarang. Tapi zaman sekarang bagaimana? Anak zaman sekarang bukan bilang lagi, dia lagi main Mobile Legend, main PUBG, ibunya minta beliin garam, dia bilang, "Ya elah Bu, enggak sabaran banget sih. Bentar ini lagi main. Bentar habis main juga Abang beliin." Biasanya begitu. Lebih daripada Padahal Allah sudah mengecam, bilang saja udah nggak boleh. Tapi anak zaman sekarang keterlaluan itu. Dulu ada namanya sahabat Rasulullah SAW namanya Juraij. Udah tahu kisah Juraij? Tahu belum? Juraij ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang soleh. Orang soleh nih Juraij, bukan orang yang sembarangan, enggak, orang soleh Juraij. Tapi suatu ketika Juraij itu lagi sholat sunnah. Dia lagi sholat sunnah, ibunya manggil, Juraij. Apa yang dilakukan Juraij? Penuhin panggilan ibunya, apa sholatnya dilanjutin? Dia bimbang dalam hatinya, ya Allah, ini ibuku memanggil, baikan mana ya Allah, aku terusin sholat sunnah atau turutin panggilan ibu? Akhirnya dia memilih, udah lanjut sholat sunnahnya. Ibunya manggil untuk kedua kalinya, Juraij, panggil lagi. Terus dia bimbang lagi dalam hatinya, ibuku atau sholatku, ibuku sholatku. Dia pilih sholatnya. Sampai ke yang ketiga kalinya ibunya manggil lagi, Juraij. Dia sudah yakin
sholatku. Akhirnya apa? Ibunya bersumpah, dia bilang, saya tidak ridho Jurej meninggal, saya tidak ridho anak saya meninggal, anak saya mati, kecuali anak saya dapat fitnah dari seorang pelacur. Anak saya dapat fitnah dari seorang pelacur. Jadi maksudnya apa? Ya Allah, jangan kasih dia meninggal dulu. Sebelum dia meninggal kasih fitnah dia pelacur. Ingat, orang tua itu doanya makbul, sumpahnya manjur. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Kan kita banyak dapetin kisah di Indonesia, malin kundang, benar kan? Ada orang durhaka sama orang tuanya, dikutuk jadi batu. Entah alhasil itu kisah asli atau tidak asli, tapi kita dapeti hikmahnya besar sekali. Termasuk nih Jurej kisahnya. Jurej orang soleh, dia lagi sholat sunnah loh. Tapi ibunya manggil nggak digubris sama dia, tidak ditanggepin sama dia. Akhirnya apa? Benar. Tiba-tiba pada suatu saat tiba-tiba Jurej dapat fitnah. Ada seorang pelacur, yang pelacur tersebut punya anak, dan anaknya ini dinisbahkan, dibilang ini anak karena zina saya sama Jurej, katanya begitu. Akhirnya apa? Jurej yang terkenal soleh itu musolanya dia, tempat ibadahnya dia dibongkar sama masyarakat sekitar, dibongkar sama masyarakat. Akhirnya apa? Ketika dibongkar sama masyarakat, ingat Jurej ini tetap orang soleh, bagaimanapun juga dia orang soleh, walaupun dia tidak menggubris panggilan ibunya, tidak menjawab panggilan ibunya. Akhirnya apa? Dia berdoa begini, ya Allah, tunjukkan kepada umat, izinkan bayi ini berbicara siapa bapaknya. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bayinya ngomong, wahai umat, bahwasanya bapakku bukan Jurej, tapi bapakku pengembala domba. Gitu. Akhirnya apa? Jurej ditawarin dibikinin lagi musolanya, dan itu full dari emas. Tapi apa kata Jurej? Nggak usah, perlu, bikinin naik kayak semula. Itu Jurej sholat sunnah, dipanggil sama ibunya nggak jawab, difitnah disumpah sama ibunya, sumpahnya manjur. Lah anak zaman sekarang tadi tuh main PUBG, main apa lagi? Main Mobile Legend, disuruh beli garam sama ibunya, dibilang entar mah. Kalau emaknya bersumpah, kira-kira apa bakal terjadi? Jurej tadi sholat sunnah, bukan main PUBG itu, bukan main Mobile Legend, sholat sunnah, nggak menuhin panggilan orang tua, dia kena kutukan. Bagaimana kita? Nauzubillah min. Semoga kita jadi orang-orang yang patuh kepada kedua orang tua kita, insya Allah. Allah juga, ini sebenarnya banyak yang ngomongin, cuman kita lanjut. Allah Hayyun Qayyum, Allah itu maha hidup dan juga maha berdiri sendiri. Allah itu nggak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Kira-kira kayaknya udah Anda bilang juga sih ya. Kemarin kalau kita ibadah terus-terusan kepada Allah, apakah Allah nambah kaya? Enggak. Walaupun satu dunia, umat di seluruh dunia, semua manusia di dunia itu nyembahnya kepada Allah, sholatnya rajin-rajin, tahajudnya 100 rakaat full, apakah Allah tambah kaya? Enggak. Dan apakah kalau seluruh umat di muka bumi ini, manusianya, jinnya, semuanya nggak pernah patuh sama Allah, semuanya maksiat kepada Allah, kagak pernah sholat, apakah Allah berkurang kekayaannya? Maka ibadah yang kita tunjukkan kepada Allah itu bukan kita mempersembahkan ibadah kita kepada Allah, lah, tapi itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, la ta'khuzuhu sinatu wala naum, Allah tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Artinya Allah enggak lengah daripada sesuatu, Allah enggak ngantuk dan juga enggak tidur. Baik, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyain enggak? Apa? Belajar tarbiyah kelas 4. Anak yang baru lahir minggu pertama tuh panca inderanya belum sempurna. Belum bisa dengar, bisa lihat kalau bisa ngomong. Nah kan belum bisa dengar. Terus kenapa kok diajarin? Ya, perihal azan itu bukan artinya biar anaknya dengar. Ya. Dan ya jadi bukan kita azanin biar anaknya dengar, tapi anak itu walaupun tidak berfungsi panca inderanya, tapi semuanya ya, ternyata ada penelitian yang begitu luar biasa. Ada air, ini orang Jepang yang meneliti.
orang Jepang. Ini ada kisah, namanya siapa gitu ana lupa, orang Jepang. Beliau meneliti, ternyata air kalau dibacain doa, airnya itu jadi berubah sifatnya. Air dibacain doa sifatnya jadi berubah. Begitupun bayi. Makanya walaupun bayi di dalam perut kandungan, ya, di dalam perut kandungan, kupingnya mungkin masih belum ada, tapi dibacain dari surat apa? Surat Yusuf biar ganteng, surat Muhammad biar akhlaknya terpuji, ya. Jadi bukan perihal zohiriyah, tapi perihal batiniyah. Kalau zohiriyah itu sempit, perihal zohiriyah sempit. Kalau salaman, misalnya kita sama Habib Umar, secara zohir Habib Umar jauh, kita di sini, Habib Umar di Tarim, kita di Indonesia jauh. Kira-kira secara zohir kita dekat apa enggak sama Habib Umar? Bisa saliman enggak sama Habib Umar? Enggak. Tapi secara batin enggak ada jarak. Enggak ada jarak. Atau orang yang di Indonesia, walaupun dia cuma ngelihat lewat YouTube, dia bisa lebih sambung daripada orang yang hadir secara jasad cuman enggak hadir hatinya. Namanya musallimul qulub, kita salim tapi lewat hati, dari jauh aja. Ya, jadi ada perihal yang zahir itu nggak bisa tembus tapi disembus secara batin. Salah satu tadi. Ya, jadi bukan kita mendengarkan azan itu kepada anak kecil, tapi ada unsur-unsur batin yang ana belum kapasitas ana untuk menjelaskan apa hikmahnya, apa manfaatnya. Karena memang kecil pengetahuan ana di situ, tapi yang jelas bukan secara zahir, tapi apa? Ada batiniyah, nilai batiniyah di situ. Ya. Faham tuh? Kita cukupin satu pertanyaan saja karena sudah azan juga. Semoga antum jadi orang-orang yang istiqomah, jadi orang-orang soleh. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.